Sekarang kita bahas contoh soal rangkaian gabungan seri paralel. Ini sebagai rangkaian paralel 1, RP1, R3 dan R4. Kita anggap sebagai rangkaian paralel yang kedua, RP2. Dengan tegangannya 12 volt. Yang ditanya arus total, arus masing-masing pada R, V total, V masing-masing R, I pada R paralel. Kita jawab yang pertanyaan pertama, I total. Untuk mencari I total, kita mencari R totalnya dulu. Untuk mencari R total, kita cari masing-masing hambatan paralelnya. Seper RP1 sama dengan seper R1 seper R2. Kita masukkan angkanya, seper R1 nya 2, R2 nya 4, samakan penyebut 4, ini 4 dibagi 2, 2, 4 dibagi 4, 1. Jadi ini per RP nya nilainya 3/4. Sekarang kita cari RP1 nya, karena ini 1 per RP1, kita balik posisinya, RP1/1 sama dengan 4 per satuannya ohm. Berikutnya kita cari RP2, rangkaian paralel keduanya. RP2 sama dengan seper R3 ditambah seper R4. R3 nya itu 5, 25 kali 4 20, berarti di sini 20. 20 dibagi 5 4, 20 dibagi 4 5. Jadi 1 per RP2 sama dengan 9 per 20. Kalau ingin mencari RP2 nya nanti 20 per 9 ohm. Berikutnya kita tadi sudah dapatkan nilai RP1 4/3, RP2 nya 20 per 9. Karena bentuknya seri, untuk mencari R totalnya kita masukkan rumus rangkaian seri, nanti dijumlahkan RP1 ditambah RP2, 4/3 ditambah 20 per 9, samakan penyebutnya, ini 9, ini 9, 9 dibagi 3, 3 kali 4 12, di sini masih tetap 20, jadilah nilainya 12 tambah 20 32, sama dengan 3,55 ohm. Ini hambatan totalnya. Sekarang kita cari I totalnya. Jadi untuk mencari total kita pakai hukum ohm, V sama dengan I kalikan R. Kalau ingin mencari V total, berarti di sini V total, I total, R total. V totalnya sama dengan jawaban yang C. V totalnya sama dengan 12 volt. V total sama dengan pada sumber tegangan. Jadi V totalnya 12 volt. I totalnya yang kita cari, R totalnya 3,55. I total sama dengan 12 dibagi 3,55. Total sama dengan 3,38 ampere. Ini jawaban untuk yang pertama, I totalnya. Sekarang kita cari jawaban yang B. I pada masing-masing hambatan R. Jadi I totalnya itu keluar dari kutub positif. Ini yang panjang kutub positif, yang pendek ini kutub negatif, berarti arahnya ke sana. Ini I total. Nanti I total lari ke sini. Dari titik percabangan ini terpecah menjadi I1, I2, ini kembali ke I total lagi, nanti jadi I3 dan I4, nanti sini keluar lagi menjadi I total kembali. Nah sekarang kita cari masing-masing I pada masing-masing R yang B. Untuk mencari yang B, kita juga bisa mencari jawaban yang E, I pada R paralel. Karena rangkaian akhirnya seri, berarti I total sama dengan I pada paralel yang pertama sama dengan arus yang mengalir pada hambatan paralel yang kedua. Di I totalnya tadi nilainya 3,38 ampere. Jadi
sama dengan arus yang mengalir pada paralel 1 sama dengan arus yang mengalir pada R paralel kedua. Nah, jadi 3,38 ini jawaban yang untuk yang E. I yang mengalir pada R paralel. Sekarang untuk mencari masing-masing R, misalnya pada R1, pada I1, jadi kita bisa menggunakan rumus untuk mencari I1. Arus itu kebalikan dari hambatan. Jadi kalau ingin mencari I1, letakkan bagian atasnya ini R2, kemudian letakkan di bagian bawahnya ini penjumlahannya R1 tambah R2 kalikan I total. Jadi I1 sama dengan R2 nya 4, R1 tambah R2 itu 2 tambah 4, I totalnya tadi 3,38 ampere. I1 sama dengan ini 4/6 kalikan 3,38 ampere. Jadi I1 sama dengan 4/6 itu sama dengan 2/3. 2/3 dikalikan 3,38 sama dengan 2,25 ampere. Kalau ingin mencari arus pada R2 atau I2, posisinya dibalik, jadi R1 per R1 tambah R2 kalikan I total. I2 sama dengan R1 nya tadi 2 per R1 tambah R2 nilainya 6. I totalnya 3, hasilnya 1,13 ampere. Kita cari I3. Jadi I3 sama dengan cara yang pertama tadi. R4 nya letakkan bagian atas, R3 ditambah R4, I totalnya tadi nilainya 3,38 ampere. Jadi I3 sama dengan 4 per 5 tambah 4, 9, 3,38 ampere. Jadi I3 sama dengan 1,50 ampere. Sekarang kita cari I4. I4 berarti di sini yang di atasnya adalah R3. R3 tambah R4 kalikan I total. Jadi R3 5, ini 9, I totalnya 3,38 ampere. Jawabannya 1,88 ampere. Jadi arus yang mengalir pada hambatan R3 1,5 ampere, arus yang mengalir pada hambatan R4 1,88 ampere. Sekarang kita jawab yang C, V totalnya. Tadi sudah disebutkan tegangan V total itu sama dengan tegangan pada sumber tegangan. Jadi V totalnya sama dengan 12 volt. Itu jawaban C. Sekarang kita cari jawaban yang D, V masing-masing R. Untuk mencari V masing-masing R, kita cari V pada paralelnya. Jadi V pada RP1 dirumuskan IRP 1 dikalikan RP1. I hambatan pada paralel 1 tadi nilainya 3,38 ampere. R paralelnya 4/3 ohm. Jadi VRP1 sama dengan 4,5 volt. Sekarang kita cari tegangan pada hambatan pada rangkaian paralel yang sama adalah tegangannya. Jadi tegangan pada R paralel 1 akan sama dengan tegangan pada V1 akan sama dengan tegangan pada V2. Jadi semuanya nilainya sama dengan 4,5 volt. Jadi kalau ditanya tegangan pada R1 nilainya 4,5 volt, tegangan pada R2 nilainya sama dengan 4,5 volt juga. Sekarang kita cari tegangan pada paralel yang kedua yang 5 ohm dengan 4 ohm ini. Dirumuskan IRP2 kalikan RP2. IRP2 nilainya sama dengan IRP1 3,38 ampere. RP2 nya nilainya tadi 20/9 ohm, nilainya 7,5 volt. Sama dengan aturan pada rangkaian paralel. Jadi pada RP2 nilainya sama dengan tegangan pada hambatan 3, tegangan pada hambatan 4.
sama dengan 7,5 volt. Bisa dituliskan V pada hambatan R3 nya 7,5 volt, tegangan pada R4 nya 7,5 volt. Ini jawaban untuk yang D. Semuanya sudah kita jawab. Kalau untuk pembuktiannya, V totalnya tadi bisa kita hitung sama dengan V RP1 dijumlahkan V RP2 4,5 volt ditambah 7,5 volt, dapatlah sama dengan 12 volt. Jadi benar ya, V totalnya sama dengan 12 volt. Ini untuk pembuktian tegangan total sama dengan penjumlahan R paralel pada satu dan R paralel pada yang keduanya.